Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali lagi di studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, pada kesempatan ini juga kita akan melihat dan mendengarkan bersama debat yang sangat memanas antara Agatha dan para polemikus Islam, di mana para polemikus Islam tercengang ketika Agatha memperlihatkan satu data tentang kebenaran di dalam Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran itu tercatat nama Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan ya, di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi mereka dan jangan kepanasan, dan mari memberikan komentar yang baik dan positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama satu persepsi tentang manusia yang ada di muka bumi bernama Adam. Tidak sama. Tidak sama. Menurut pemahaman saudara, Ya, di dalam keimanan kami sebagai orang Kristen, Adam itu berasal dari bumi, Pak. Adam tidak diciptakan di surga. Sementara di keimanan Bapak, Adam itu diciptakan di surga. Di keimanan kami, Adam itu digoda oleh iblis. Yang pertama kali tergoda adalah istrinya, Hawa. Di Islam tidak ada nama Hawa di dalam Al-Quran, satupun nggak ada. Kalau Hawariyun ada, tapi kalau Siti Hawa nggak ada. Itu yang kedua. Yang terakhir, kami akan sangat tertawa mendengar ada iblis di dalam surga. Ya, tapi kalau iblis di Taman Eden, iya, karena Taman Eden ada di bumi. Gitu. Baik. Itu, Pak. Baik, saya adalah mungkin salah satu dari umat Islam yang sependapat dengan teman-teman di Kristen tentang asal-usul kejadian Adam. Pertanyaan saya tadi itu, apakah sama persepsi kita bahwa nenek moyang manusia itu Adam? Itu pertanyaan saya. Dan saya memahami bahwa Adam yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi sebagai nenek moyangnya manusia, ya bukan di surga yang tidak jelas di mana. Tapi saya sebagai muslim, Jangan diulang dong Pak. Nama boleh sama Adam, tapi kan kisahnya tadi udah dibilang beda. Ya, saya pikir sama. Pendapat itu sama mengenai Adam adalah nenek moyang manusia yang diciptakan di muka bumi. Saya berpendapat, banyak muslim yang menolak tentang asal-usul Adam. Nah, saya salah satu muslim yang sependapat dengan para teman-teman dari Kristen tentang asal-usul Adam, yaitu yang Tuhan ciptakan di muka bumi sebagai nenek moyang manusia yang tergoda oleh iblis dan adanya di muka bumi, meskipun barangkali tempatnya agak berbeda. Saya berpendapat sama dengan teman-teman di Kristen bahwa Adam itu diciptakan dan lahir di muka bumi. Nah, kalau persepsi ini sama bahwa kita nenek moyang kita adalah Adam, maka pertanyaan berikutnya beda. Tadi udah dibilang beda, Pak. Jangan dipaksain. Adamnya Bapak itu raksasa. Sementara di dalam keimanan kami, raksasa itu ada di luar Taman Eden. Ada di Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat berapa tuh? Beda, Pak. Beda. Jangan dipaksain. Kan saya bilang saya muslim yang agak beda dengan teman-teman muslim yang lain. Minta dipeluk nih. Katakanlah begini. Saya Yaudah. Gini aja deh Pak. Bapak jelasin aja dulu Adam yang Bapak tahu, udah gitu aja. Ya, Adam yang saya ketahui ini, Adam yang diciptakan Tuhan di muka bumi, katakanlah di Taman Eden, gitu ya.
kemudian digoda oleh Bapak kan Islam. Ya. Bapak kan Islam. Jangan ini dong. Jangan nebeng gitu loh. Ya tidak nebeng. Imanmu, imani imanmu, bukan Pak. nebeng, bukan nebeng Ibu. Gini bukan loh nebeng. Pak, Bapak istrinya Saoda, terus Bapak mau ngaku-ngaku, udah pokoknya istri saya Agatha, kan gila kau. Imani imanmu Pak. Kau itu udah mengawini imanmu kok kau pengen iman kami juga nempel. Tiba-tiba ada Taman Eden di Islam. Nih baru tahu saya ada Taman Eden. Jangan ngaco Pak. Kalau mau ikutan Bapak masuk Kristen. Gak ada yang maksa. Lu kalau mau mengklaim Taman Eden sama seperti iman orang Kristen, masuk Kristen Pak. Kalau udah muak, udah malu sama Al-Quran, ngomong baptis baprok. Ulang-ulang, saya Islam beda. Ya ngomong dong Kristen. Nebeng. Suka kali nebeng Alkitab, orang gak tau malu. Anyut kau, Patan. Jangan slow-mo Pak, ini yang di bawah ini kasihan lu kuotanya Pak. Cet. Iya. Slow-mo kali kau, slow-mo dan diulang-ulang kayak lagu-lagu zaman dulu. Grup Kayak Pampers Yoyo. bersaudara kau. Lanjut, cepetan kek. Ayo kek. Yo Pak Yoyo, masih kemute Pak Yoyo, silakan. Yo Pak yo. Zaman aku masih kecil tuh ada lagu liriknya Yoyo tak. Yo mobilnya Mercy Joe. Anak gadongan. Anak gadongan. Nggak tahu Pak. Ya lu kan milenial kayak Fast Love. Aduh ya Tuhan, gimana sih Pak? Oh Pak, aduh, Bapak jangan sok-sok berasa Michael Jackson dong. Yang punya Hosoku Haki loh, punya aura, diem langsung orang percaya gitu sama lu, langsung pingsan gitu. Ayo Pak. Aduh, tidur pula dia. Bapak kalau udah malu sama Islam boleh ke Kristen kok Pak, nggak ada yang ngelarang Pak. Ayo Pak, yuk bisa yuk. Prof, dia mimisan atau cuman Prof? Gusi berdarah kayaknya tak. Oh, kurang vitamin C. Gusi berdarah. Pak Prof pasti aku nggak tahu lah reaksi dia nih ya. Mungkin ini bisa membantu Bapak ya. Saya kasih teman seperjuangan Anda ya. Abang-abang matematik. Prof, coba tanya abang matematik ini Prof. Aku nih kan nggak tahu ya. Pak, setengah ditambah 1/8 berapa ya Pak? 5/8 Kak. Kak, kakak nggak diajari sopan santun ya ke orang tua? Enggak diajarin Pak. Kenapa? Oh, percuma dong kamu belajar agama capek-capek. Siap. Bapak pernah diajarin agama Pak? Kalau masuk ke room orang, Assalamualaikum? Mampus. Jangan gitu Kan? tak. Dia nyindir tak tadi. Dia nyindir Nabi Muhammad, nggak pernah sopan santun ke orang tua. Dia kan mertuanya Muhammad siapa? Umar sama Abu Bakar. Oke, Muhammad manggil Umar apa? Sahabat. Dia manggilnya Umar, wahai Umar, iya kan? Oh, Padahal nggak mertuanya. sopan bapaknya. Nggak sopan. Ini pasti Muhammad belajar dari Jibril ini. Karena Jibril waktu datengin Muhammad juga nggak bilang Assalamualaikum, langsung cekek. Nah, kan? Naik lagi Bang. Tolong Bang, Islam itu jangan suka nyindir Nabi Muhammad ya. pemanasan itu Bang. Naik lagi Bang, naik lagi ya. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Abu Sofyan, itu semua mertuanya Muhammad, tapi dipanggil nama loh. Makanya nggak heran, sesembahannya pun dipanggil nama. Sesembahannya namanya siapa? Allah. Allah, dipanggil nama juga. Kayak ini dong, kayak kucingku itu dong, si putih. Al-Abiyat. Abiyat. Datang dia. Sebagai perempuan harusnya bisa bersikap lebih halus. Perempuan bersikap lebih halus. Kalau laki nggak halus ya? Anissa 34.
Iya, gampar. Mengajarkan. Sinyalnya langsung rusak. Ya, sambil menunggu Pak Yoyo keluar dari Taman Eden, kita ladeni Bang Matematika dulu ya teman-temannya. Silakan. Iya, pertanyaan saya belum dijawab, Prof. Apa tuh Pak? Adam setelah diusir dari Taman Eden, bertempat tinggal di mana dan membangun peradaban pertama di mana? Di Irak, Pak. Di Irak. Di mana? Saya tadi nggak dengar Bapak nanya. Bapak Iya, itu pertanyaan saya itu. Kok ringan, saya tidak mempersoalkan soal kitab, soal teologi, enggak. Saya mempertanyakan Adam tinggal kemungkinan besar Dimana? atau lokasinya itu sekitar Irak. Karena di Alkitab dikatakan ada sungai yang namanya Tigris, Efrat, Gihon, sama Pison. Nah, sungai itu kan Taman Eden, Prof. Itu mah Taman Eden. Pertanyaannya kan keluar kan? Betul nggak? Waktu Betul. dia keluar. Betul nggak? Betul. Kalau waktu dia keluar, apakah artinya di dalam taman itu doang ada sungainya? Sampai sekarang ada nggak ada sungai itu kira-kira? Ada. Sungai Efrat ada nggak? Sobat saya tanya. Sungai Efrat di mana, teman-teman? Irak. Irak. Kecuali sungai itu nggak ada gitu. Baru, Anda bilang, oh itu kan di Taman Eden. Kan sekarang nggak ada. Loh, sekarang masih ada Sungai Efrat. Gitu, Pak. Kalau mungkin waktu itu tertulisnya Sungai Musi, Sungai Mahakam, Sungai Barito, berarti Adam tinggalnya di Kalimantan. Kalau dia Sungai Musi berarti dia di Palembang tinggalnya. Kan logikanya gitu doang. Nggak susah kan, Pak? Kalau Sungai Amazon di Amerika, Pak. Pertanyaan saya, apakah Adam diusir atau tidak dari Eden? Kalau diusir itu kan keluar dari Eden, berarti kan keluar dari Taman Eden. Nah, Jadi Anda pikir keluar dari taman sama dengan keluar dari sungai gitu? Ya. Iya, dia justru Adam itu suruh keluarkan sama Allah karena kasihnya Allah. Di dalam taman itu ada 2 pohon. Nah, ini juga perbedaan ya, teman-teman, dicatat ya. Perbedaan antara ajaran asli sama ajaran palsu. Saya nggak bilang ajaran Kristen sama ajaran Islam ya. Di dalam ajaran asli itu ada 2 pohon. 1 pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan 1 pohon kehidupan. Nah, kenapa Adam disuruh keluar dari Taman Eden? Karena pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu masih memiliki kasih kepada Adam, supaya Adam itu di dalam dosanya dia tidak makan buah kekekalan tadi, pohon kehidupan. Bahasa Ibraninya Etz Chaim. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa terus dia makan buah kekekalan tadi, berarti manusia akan kekal dalam dosanya. Itulah kenapa Allah menyuruh Adam dan Hawa keluar. Tapi kalau di ajaran palsu, buah itu namanya buah Kuldi atau kuldi. Kuldi itu dalam bahasa Arab itu adalah buah kekekalan. Beda ya. Jangan dibalik ya. Yang satu makan buah pengetahuan, yang satu makan buah kekekalan. Ini udah beda. Makanya secara fisik pun itu beda. Ada Adam yang tingginya 30 zira, ada Adam yang tingginya normal sama seperti manusia. Saya curiga ini di Alkitab ini ada kisah tentang raksasa yang di luar Taman Eden ya. Kita bisa buka di dalam Kejadian 6 ayat 4. Tadi saya bilang Kejadian 2. Bukan, Kejadian 6 ayat 4. Dikatakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Saya curiga ini yang satu lagi yang raksasa-raksasa ini juga namanya Adam. Ya dong, bisa dong, ya kan? Namanya misalnya namanya Adi ya. Di Indonesia ada nama Adi. Kira-kira di Malaysia ada orang nama Adi nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, di Indonesia Adi Bing Slamet, yang di Malaysia namanya Tengku Adi siapa gitu. Ada. Makanya masalah Adam mungkin namanya sama, tapi yang satu dari Taman Eden, yang satu ini raksasa. Nah, raksasa-raksasa ini adalah yang nanti jadi Pithecanthropus erectus, Solo Javanicus, ya.
Yang disebut Nephilim itu bisa jadi seperti itu. Ya dari kelompok agama yang Adamnya raksasa ini ya bisa jadi nanti jadi agama tertentu. Tapi kalau Adam yang normal itu ya diimani orang-orang Kristen. Gitu Pak. Jadi nggak bisa disama-samain. Oke, berarti Adam itu adalah makhluk yang sama dengan kita, katakanlah seperti itu. Ini Nah, setelah keluar dari Eden itu, Adam yang seperti kita ini, di mana lokasi atau tempat dia membangun peradaban pertama di bumi, dan harus ditunjukkan dengan bukti-buktinya, bukan dengan asumsi. Misalnya di Roma atau di Indonesia karena ada bukti-bukti Borobudur peninggalannya misalnya. Itu yang saya tanyakan, di mana lokasi Adam mengembangbiakan turunannya sampai kepada kita saat ini. Itu pertanyaan saya. Ini jawabannya Irak. Di Irak. Peninggalannya? Sungai, ini kita bisa tahu di Alkitab itu ada Sungai Efrat, ada Gihon, ada Tanah Kus, ada Tigris. Peninggalan Adam dalam rangka membangun peradaban. Saya nggak bilang Adam meninggalkan sepeda Pak. Itu keimanan agama sesat yang saya bilang Adam punya sepeda. Nggak ada, peninggalannya nggak ada. Yang ditinggalkan Adam kepada kita hanyalah apa? Dosa. Saya bisa mati, Bapak bisa mati, semua bisa mati. Bagi saudara sekalian tidak mengakui bahwa Adam adalah orang tua manusia. Bukan? Oh, pertanyaanmu gimana sih? Ya, Adam itu manusia pertama yang Bapak dari perspektif Bapak deh gantian. Udah, Bapak udah banyak nanya, sekarang gantian Bapak dari Islam sendiri coba. Di mana peradaban Adam yang di Al-Baqarah itu? Cepat. Saya pakai data ya, Pak ya. Saya pakai data ya. Sebentar saya ambil buku ya. Dengerin, perhatikan jawabannya baik-baik tak? Aku ambil buku. Baik. Coba Pak, kau dulu, kau ngomongin sejarah kan? Coba dari Quranmu sendiri apa yang bisa dibuktikan dari Quranmu itu? Sejarah apa yang bisa masuk ada benang merahnya ke Quranmu? Coba. Adam. Sebelum saya menjelaskan, Anda sendiri tidak bisa menjelaskan. Iya, udah tadi saya bilang anggaplah kami tidak bisa menjelaskan, sekarang Anda. Oke, baik. Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan. Islam menjawab. Ya, Islam menjawab bahwa sejarah asal-usul manusia bersumber dari satu pasang manusia yang bernama Adam dan Hawa. Kemudian berkembang biak menjadi ratusan miliaran manusia sampai dengan saat ini, dan saya mengakui saya adalah bagian dari anak keturunan Adam. Turunnya Adam dan Hawa di mana, Pak? Silakan. Adam diciptakan di bumi, Bu. Oke, di bumi di daerah mananya? Coba silakan. Menurut pemahaman saya, Adam dan Hawa diciptakan di Eden. Di mana di dalam Quran ada Eden? Ayo silakan. Bukan di Quran. Loh, Anda datang ke sini pemahaman ilmiah saya. Jangan nebeng. Dari perspektif Kristen tadi udah dibilang, yang bisa ada benang merahnya itu adalah sungai yang mengalir di antara Taman Eden itu. Ya, ada Tigris, Efrat segala macam. Sekarang saya tanya, itu ada di Alkitab ya. Semua yang kami bilang itu bukan asumsi. Sekarang saya tanya Anda, dari Islam sendiri dari mana? Silakan Islam menjawab. Mulutmu tadi bilang Islam menjawab. Dari perspektif Islam, maka kau pakai literasi Islam. Silakan. Quran surah berapa? Ada Eden. Ya, kalau bicara Eden itu bicara tentang jannah. Kalau dalam Islam disebutnya. Oke, gimana? Quran surah berapa jannah? Surga Eden. Quran surah berapa jannah? Saya buka Quran saya. Ayo, silakan. Surga Eden namanya. Ya, di mana? Quran surah berapa? Eden. Ayatnya saya tidak ingat. Cari nggak bisa di sini, nggak bisa pakai omong kosong, nggak bisa. Cari
Katamu tadi karena mulutmu sendiri bilang Islam menjawab. Silakan jawab Islam. Pakai literasimu. Saya menjawab, Anda sudah memotong saya. Silakan. Quran surah berapa? Membuktikan kebenaran Islam berapa, bahwa hanya Islam yang bisa menjawab tentang sejarah. Jawab. Islam menjawab. Silakan. Iya. Silakan. Islam menjawab tadi bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi untuk menjadi pemimpin bumi dengan mengembangbiakan anak keturunannya, dan anak keturunan Adam itu sampai kepada kita gitu. Nah, di mana Adam dan Hawa dulu mengembangbiakan dan membuat peradaban pertama, maka Islam menjawab dengan apa? Dengan surat Ali Imran ayat 96. Bukakan Prof, Ali Imran 96. Ali Imran 96 kita buka. Silakan. Sesungguhnya rumah ibadah pertama dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah, dalam kurung Mekah. Edennya nggak ada ya, Prof? Mana Edennya? Mana? Iya. Pertanyaan saya nggak ada. Pertanyaan saya bukan Eden. Pertanyaan saya itu di mana Adam dan Hawa membangun peradabannya. Saya jawab. Pertanyaan saya, di mana Adam dan Hawa? Katamu jawabnya di Eden. Edennya mana di dalam Quranmu? Kok pertanyaanmu? Jawabanmu. Pertanyaan jawabanmu mana? Pertanyaanmu udah dijawab dari tadi. Ini masuk ke jawabanmu. Jawabanmu di mana, Dek? Kok jawab? Kau tadi bilang di Eden. Mana Eden? Di Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu apa, Eden? Makkah Al-Mukarramah itu bukan tempat Adam diciptakan. Tadi mulutmu bilangnya di Eden kan? Adam turun di mana? Peradabannya tadi di Eden. Adam dari mana turun di mana? Sudah Pak. Langsung aja. Plak gitu. Adam diciptakan di bumi. Ya, di bumi di mana? Setelah dia berbuat dosa, dia diusir oleh Tuhan ke suatu tempat. Di mana? Adam diciptakan di bumi, di mana dalilnya? Manusia. Adam diciptakan di bumi mana dalilnya? Mana dalilnya? Cepat, dalilnya. Jangan ngomong kosong kok di sini. Mana dalilnya dalam Quran? Adam diciptakan di bumi. Mimisan. Yang enggak. Dari mulutmu, 800 orang di sini dengar mulutmu sendiri yang ngomong Adam itu diciptakan di Eden, katamu. Mana dalam Quran? Adam Islam menjawab. Di mana? Silakan, Pak. Islam menjawab, bukan Alkitab menjawab. Kita bukain datanya. Bapak mau buku apa ada? Di mute. Belum lagi dibuka ininya, tahu-tahu di India ya kan, Prof? Adam turun. Bapak setuju nggak? Oke. Itu Ka'bah Baitullah. Ka'bah Baitullah itu tanda peradaban manusia di muka bumi. Saya tanya tadi berasal dari tadi surat Ali Imran ayat 96. Baca tolong. Ya udah ini Pak, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, dalam kurung ya. Dalam kurung ya, nggak ada bahasa aslinya ya. Ialah yang di Bakkah. Bukan Mekah loh, Bakkah loh. Iya. Nanti saya buka ini Bakkah di mana. Kita biar bisa tahu ya. Iya. Lihat ini Bakkah ya, Bakati di sini. Sebentar. Ayat berapa nih? 96. 96 Bakati. Bentar. Ilahi. Mana sih Bakati? 16 ini mestinya. Yatum. Ini nih. Bibakata, Bakata ya, bukan Bakati, sorry. Bukan Bakati. Bakata, bukan Mekah ya. Lihat nggak ada ya. Bakata ya. Di sini terjemahannya apa? Dibacanya bukan Bibakata, Pak. Kalau Arabnya Bibakah. Oke, nanti kita cari Bakkah ini sama nggak dengan Mekah ya? Saya cari. Silakan. Sekarang kembali lagi pertanyaannya biar kita satu hit ya, 4 headshot. Di mana Adam diciptakan di Eden di dalam Al-Qur'an, dan saat dia keluar dia turun di mana? Silakan, saya bantu buka ayatnya.
Silakan, Di Quran hanya disebutkan bahwa Adam diciptakan di jannah. Jannah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya di sorga atau bilang di bumi. Ya. Katamu tadi di bumi. Beber. Itu menurut ini saya catat loh, dia ngomong apa, menurut catat loh. Jannah itu adalah taman atau kebun atau dalam kurung sorga. Ada pemahaman dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa sorga itu adalah sebuah taman. Jangan disamakan antara saya dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Siapa yang ngomong surga itu taman? Karena kami juga agak berbeda pendapat soal apa? Soal penciptaan. Ada teman-teman yang menyatakan bahwa Adam diciptakan di bumi, tapi diciptakannya di sekitar India. Itu ada yang berpendapat situ. Yang pasti bahwa Adam diciptakan di bumi. Pertanyaan saya adalah setelah diusir dari sorga, maka kan Adam membangun peradaban manusia pertama. Pertanyaan saya tadi yang tidak bisa dijawab dan dijelaskan oleh teman-teman Kristen, di mana lokasi atau tempat Adam dan Hawa membangun peradaban pertama. Dan tadi udah dijawab Irak. Sekarang saya tanya balik Anda menjawab. Jangan diulang. Kayak lu kayak radio rusak. Ayo. Sekarang dari perspektif Islam, tadi mulutmu sendiri Islam menjawab. Pertanyaan yang sama saya lontarkan ke Anda. Di mana peradaban pertama? Itu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa katamu diciptakan di Eden. Mana dalilnya? Koplak. Sebenarnya gue kasihan udah bau tanah sih. Gak nyambung loh dari tadi. Kenapa, Prof? Makanya nggak nyambung. Sekarang giliran Islam menjawab, Dek. Jangan pertanyaanmu tadi aja. Mau kau putar berapa kali lagi? Kau tawab lu, Dek. Mau nggak sanggup bilang. Nanti pemain nih. Kalau udah mimisan bilang, udah keluar kecap belum? kembali tadi kepada apa? Surat Ali Imran ayat 96 menyatakan bahwa bangunan atau rumah pertama di muka bumi yang dibangun untuk manusia itu yang di Bakkah. Bakkah itu di mana? Ya di Mekah. Oke, mana? Petanya. Itu peninggalannya itu Baitullah, di mana Baitullah itu adalah rumah pertama yang dibangun di bumi. Karena Baitullah itu rumah pertama yang dibangun di bumi. Berarti bukan Taman Eden ya? Dengar dulu, oleh karena Adam berarti bukan Taman Eden ya? Berarti bukan Taman Eden ya? Tadi jawabanmu Taman Eden. Terus ganti. Jadi mulutmu sendiri. Bakkah. Tuh Bakkah. Bakkah ada di mana? Iya. Ada di mana? Di Mekah. Oke, kita scroll out. Ya, ini ada di mana? India. India, Pak. India, Dek. India, Pak. India, ya? Dek. Ada di India lokasinya. Apakah saya berdusta? Kita buka pakai ini ya. Kita buka pakai ini. Nah, ini baru Islam menjawab. Ini baru menjawab. Nah, Bapak sama Ibnu Katsir ilmunya tinggian mana, Pak? Saya lebih percaya Pak Yoyo daripada Ibnu Katsir. Pak Yoyo. Tapi Prof, tunggu Prof. Kalau India, Prof, kita tahu ya. India itu siapa sih dewanya? Tuhannya? Nggak usah dijawab. Pasti batu. Iya. Pasti batu. Iya, ini bukunya udah terlalu sering ya. Kita buka bagian tentang, nah ini dia. Oke. Tentang apa? Tentang Adam dong. Kita kan lagi bahas Adam ya. Masya Allah, taberak Allah. Ya, Adam ya. Al-Baqarah ayat 35. Adam tinggal di surga. Linggayoni apa?
Ya. Batu. Surga yang disinggahi Adam, bukan Taman Eden, Pak. Bukan. Ya. Al-Baqarah 35, surga. Perhatikan baik-baik, bukan Taman Eden. Al-Baqarah 35. Menjawab ya. Ini Islam menjawab nih. Surat 2 ayat 35. Ya wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Di surga. Nah, itu. Oh, di dalam surga, Pak. Bukan di Eden, Pak. Iblis terusir dari surga. Berarti ada iblis yang masuk Surga. surga, hanya iblisnya Islam. Ya. Kita lihat lagi Adam turun di mana? Berarti yang masuk surga iblis, sendal, sama anjing. Iya, Anjing. lokasi diturunkannya Nabi Adam. Tadi di mana, Baka? India. Oke, tolong baca, Tak. Asudi menuturkan Adam diturunkan. Cepat, jangan slow mo. Di India bersama dengan Hajar Aswad. Bukan istrinya ya? Istrinya turun di mana nih? Istrinya turun di Jeddah. di LDR-an cuy. Adam Istrinya- diturunkan sama Hajar Aswad. istrinya turun di Jeddah, suaminya turun di Sama Hinehi sama Hajar Aswad. Aswad Gak dan ada harga diri Hawa ya Allah, disamain nama batu. dan ya, Baik banget anjir. segenggam dedaunan surga. Ini ngapain nih kasih daun ini? Aku Mestinya yang tahu dikasih ya, daun ini itu pasti, ini. pasti Astaga. yang nyanyi gini nih Pak Prof, yang daun, tahu kan? Daun kan. Gimana? Suara dengarkanlah aku. Hijau daun itu. Hijau daun. Jadi ini lagunya jangan suara ya. Hajar Aswad, dengarkanlah aku. Apa kabar? Baik. Aduh. Adam tinggal di mana, Pak Yoyo? Sure. Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi. Jadi jangan tutup lagi. Yang di bawah jahat banget loh. Yang di bawah jahat banget loh. Agatha udah tua, udah mencret, udah mimisan. Babak bonus ya, Pak. Ini sering kita buka juga ya, agar kita mengetahui Ini ya. Bless Me God, Jagurdut, tolong ya direkam botol. Kalau nggak ada lu hari ini di sini botol, lu nggak dapet yang bagus di sini. Asudi ya, jangan bacanya jangan dipisah ya, jangan Asudi, udahlah. jangan mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, keduanya tidak tahu tempatnya. Allah kemudian mengirimkan angin bernama Hajuj. Angin ini memiliki 2 sayap seperti kepala ular. Angin ini ngeri banget ya. Tunggu, Prop. Kepala ular. Saya mau jadi neno. Nagin. Ini suling India, soalnya udah ada di India kan. Suling India ini. Karena Suling memang Caesar. Ibrahimnya Islam ini juga dari India, Tak. Ini Oh iya. Ibrahimnya Islam ini dari India, mana ya? Oh pantes kakinya Ibrahim yang nggak ada jari-jarinya itu ya? Yang nggak ada Iya, telapaknya ya? Allahu Akbar. Kita tahu ya nggak punya telapak kaki itu siapa? Brahman, Dewa Brahma. Brahma. Neno. Nah, ini ya. Demikian teks ahli kitab dalam kitab Taurat. Aswatama. Ya. Ibrahim Al-Khalil ya namanya. Usia mereka diketahui karena disebutkan dalam setiap nama mereka dengan tulisan India. India. Nehi. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jani. Ya. Astaga. Angin itu kemudian mengibaskan tempat di sekitar Ka'bah. Angin yang seperti ular tadi ya. Hewan yang suka memasak ini. Ya. Seperti ular yang suka memasak. Di sekitar Ka'bah hingga terlihat pondasi awalnya.
Ibrahim dan Ismail kemudian menggali dengan cangkul. Ini cangkul sudah ada di zaman itu, lalu meletakkan pondasi itu. Terjadi saat Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Setelah mencapai pondasi dan mendirikan tiang, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Nak, carikan sebongkah." Saya translate ke India ya kan. Ini pasti Ibrahimnya ngomong gini kan. "Tum, mere jane." Jawab Ismail. Nehi. Carikan sebongkah batu yang bagus untuk aku letakkan di sini. Ismail menyahut, "Ayah, aku malas dan letih." Ibrahim berkata, "Maka pergilah dalam kondisi seperti itu." Jibril kemudian datang dengan membawa Hajar Aswad dari mana, Tak? Dari Syur. India. Oh, India. Oh ya, tadi kan udah turun bareng Adam ya. Oh iya. Wah iya, udah turun bareng Adam. Bininya kagak ada harga dirinya, ditinggal di mana? Tadi Pak Yoyo udah bilang dari India ya. Ya. Pada mulanya Hajar Aswad berwarna putih cemerlang seperti sagamah. Adam membawa batu ini turun dari Taman Eden atau surga. Surga. Balik bukunya, covernya ada yang mau beli di bawah. Nih, ini. enak katanya. Waduh. Nih ya, pentakiknya ini junior saya, Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Junior nggak tuh? Dulu ini saya yang ngajarin isi silabus ya, SKS. Ya, ini Abdul Hayy. Pak Tio cucunya itu si Farid bilang turun aja Pak mandi katanya. Ini kita lihat ya, membagongkan lagi ya teman-teman. Mumpung kita udah buka, ini ada di halaman 281 ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga punya versi bahasa Arabnya. Nanti saya tunjukkan. Sudah datang bukunya. Nah, jadi batu Hajar Aswad itu memang turun dari surga. Dan akhirnya yang bangun tadi siapa? Ibrahim dan Ismail, dibawa dari India nih. Ya, dari India ini, betul loh, India ini, serius. India. Ya. Nah, ternyata hal ini yang sering dicemooh oleh orang-orang Kristen. Siapa saksinya gitu loh? Iya. Siapa saksinya yang membangun? Nah, ini Pak Yoyo tahu nggak saksinya siapa? Ada Pak, 5 ekor. Yang bangun Ka'bah ini tahu nggak Bapak saksinya siapa? Mudah-mudahan Pak Yoyo masih denger ya, belum masuk ICU ya. Lagi mandi. Kita doakan sehat walafiat nih. Ibnu Abi Hatim menuturkan Ibrahim membangun Ka'bah. Oh ya, oke Pak, siap. Ya, membangun Ka'bah dari bebatuan 5 gunung. Zulkarnain ini yang ada di surat Al-Kahfi, raja dunia kala itu melintas saat Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Zulkarnain bertanya, "Siapakah yang menyuruh kalian berdua mendirikan bangunan ini?" Ya, Zulkarnain nanya ke Ibrahim, "Siapa yang nyuruh kalian bikin bangunan ini? Ya, ada IMB-nya nggak?" Nah, terus Ibrahim menjawab, "Allah yang memerintahkan kami," jawab Ibrahim. Salah, Prof. Itu Ibrahim jawabnya nggak gitu. Yo, itu Allah yang nyuruh. Yo, gitu. Lanjut. Jadi nge-rap. Kok jadi nge-rap sih? Ya, Allah yang memerintahkan kami. Ya, mungkin versinya sama seperti Agatha tadi. Nah, bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu, kata Zulkarnain. Zulkarnain ini kan memang dia tokoh yang terkenal ya. Waktu itu raja dunia, tersohor dan sangat logis. Akhirnya, ya, bagaimana aku bisa percaya kata-katamu, wahai Ibrahim, kata Zulkarnain. Nah, kemudian baca tak? Tolong baca tak? Ada 5 ekor domba berbicara dan memberikan kesaksian bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Nah, akhirnya Zulkarnain kemudian beriman dan percaya akibat 5 ekor domba tadi yang bersaksi, dan 5 ekor domba ini langsung jadi kurban, jadi gulai. IMB-nya langsung ke Allah ya, Prof ya. Iya. Gila. Zulkarnain langsung percaya.
Astaga. Silakan Pak. Silakan, Pak. Si Yoyo. Sudah, baik. Terima kasih sudah menjelaskan tentang posisi atau kedudukan Ibrahim yang diperintah Allah untuk membangun kembali. Membangun kembali Baitullah, yaitu Ka'bah, setelah terjadi peristiwa banjir Nuh. Pertanyaannya, apakah kita sama berpendapat persepsi kita tentang pernah terjadinya banjir Nuh di bumi ini? Kok penuh Pak Prof? Pak Prof, saya lari dari line apa gimana? Pak, ini ngomongin peradaban manusia pertama. Kalau kita buka sejarah juga di Mesopotamia, itu peradaban tertua, Pak. Ini kok kenapa larinya ke Nuh? Pak. Astaga Tuhan. Gimana nih Pak Prof? Kok lari ke Nuh sih, Pak? Nih Islam menjawab begini caranya. Aduh Pak Muldoko, aduh ya Allah Pak Muldoko, tolong ini ya muridnya ini Pak Muldoko. Nih Bless Migat kalau nggak direkam dan nggak di-share ke YouTube, abis kok aku bikin ya. Awas lu Bless Migat, nggak lu rekam ya. Ya, ada yang komen kejam banget di bawah. Belum jadi pocong udah loncat-loncat. Astaga Tuhan. Ayo silakan meledek saya, tapi Anda tidak bisa menjelaskan dengan faktual tentang sejarah kehidupan manusia. Saya menjelaskan tadi bahwa ketika Anda membantah bahwa yang membangun Ka'bah itu bukan Adam, maka dikeluarkanlah tentang sejarah Ibrahim dan Ismail, kan begitu. Maka saya menjawab pertanyaan saya, kita kan sama-sama. Gimana sih? Maka saya menjawab pertanyaan saya. Tolong dong, maka saya menjawab, saya nunggu jawaban. Pertanyaan saya. Maka saya menjawab, nggak menjawab, tapi pertanyaan saya. Gimana sih? Saya menjawab pertanyaan saya gitu. Kapan hari kau jawab, Dek? Astaga Tuhan. Prof, masih sehat ginjalmu, Prof? Ini lagi aku ketek-ketek nih, Tak. Astaga. Pak, maka saya menjawab pertanyaan saya. Hah? Gimana sih, Pak? Nih, Bapak ini apa sih? Bapak guru ya, Pak? Allah. Aku sih gimana ya, Pak Prof ya? Aku kalau kayak gini aku sebagai manusia ya, sebagai perempuan ya, yang otaknya setengah ya di kalangan muslim ya. Ini saya langsung lari loh, Pak. Aduh. Pusing bahasnya Adam, lari kemana? Ke Ibrahim, udah Ibrahim, ke Nuh. Nih, ini sama nih. Belum jadi pocong udah lompat-lompat. Kadang ateis, kadang Islam, kadang Hindu ini. Aduh. Ya gini lah ya teman-teman ya. Bersyukurlah kalian yang nggak di atas ini ya. Nih Komal ini stres juga. Kita udah buka data, ngomong gimana, nyambungnya kemana. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.